ربي من سؤالي واختياري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد بافتقاري فلهذا سري أدعو في يساري وأساري أنا عبد صار فخري ضمن فكري وابتراري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا إلهي وملكي أنت تعلم كيف حالي يا إلهي وملكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد هل قلبي من هموم واشتغالي فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي يا كريم الوجه غيثني قبل أن يفنى الاصطباري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أحسنت. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semua di dalam majelis ini bersama-sama untuk mendengarkan daripada ilmu-ilmu agama, ilmu syariat dan ilmu yang diajarkan dan dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baraka alaihi wa ala alihi. Tidak lain dan tidak bukan kita semua mengharap daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mengharap daripada turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan daripada kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah penting. Kalau bukan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kita ini tidaklah menjadi apa-apa. Kalau tanpa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini bumi sudah gempa bumi ataupun tsunami lain sebagainya. Oleh karena itulah disebutkan di dalam hadis itu,
langit dan bumi itu ketika diciptakan daripada para manusia ini, ketika mereka maksiat, protes sama Allah Subhanahu wa taala. Kami ini nggak sanggup lagi sudah menahan daripada apa yang mereka perbuat di atas atau di permukaan bumi ini. Karena apa? Karena ada yang saling membunuh, ada yang menzalimi daripada hak orang, ada yang mengambil ini dan itu, menzalimi daripada orang lain, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, sesungguhnya kalian bisa berucap seperti itu, kalian bisa meminta, dan kalian tidak sanggup dan meminta agar dijadikan gempa bumi, tsunami lain sebagainya, karena kalian tidak menciptakan daripada mereka. Coba kalau seandainya kalian menciptakan mereka, niscaya tidak akan terucap kata-kata itu daripada mulut-mulut kalian ataupun daripada lisanul hal kalian. Ini kalau kita bapak-bapak atau ibu-ibu yang punya anak, sudah kita didik atau kita besarkan selama 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Akhirnya anak kita mungkin bikin olah macam-macam. Mungkin sebel juga orang tuanya di rumah. Ini apa ini, anak ini nakal banget. Akhirnya ditaruh di sekolahan, ditaruh di sini, ditaruh di sana. Ternyata di sekolahan bikin onar lagi anaknya. Akhirnya orang-orang ngadu lagi sama orang tuanya. Ini anak ibu ini, anak bapak ini nakal di sekolahan. Kata ibunya, tunggu sebentar, mungkin dia bakalan berubah. Masih sabar ini orang tua ini ya. Iya mungkin karena dia bawaan di rumah sering manja. Coba dididik lagi. Semoga bisa berubah. Akhirnya dididik lagi sampai keluar peringatan dari sekolahan. Ini anak nggak betul, ini harus kita keluarkan. Ini nggak bisa dididik. Akhirnya orang-orang kampung mencemooh anaknya juga. Ibu, kenapa anaknya kayak gini? Nggak benar ini anak. Nakal banget, ganggu kita, ganggu ini, bikin onar di kampung. Ini pastinya dengan syafaqah daripada syafaqah daripada ibunya, kasih sayang daripada ibunya, kesiannya ibunya kepada anaknya. Maka kata ibunya, tinggalkan saja anakku, biarkan saja dia mau melakukan apapun. Karena ini adalah anak saya. Kalian nggak mendidik dia, kalian tidak membesarkan dia. Coba kalau seandainya kalian membesarkannya, niscaya kalian tidak bakalan terucap daripada kata-kata ini. Baru seorang manusia ya, menciptakan, bahkan bukan dia yang menciptakan, ini Allah SWT menciptakan, tapi dia yang membesarkan. Kalau seandainya ada keluar daripada kotoran, dia yang membersihkan itu lain sebagainya. Ini sampai ketika anaknya dicemooh dan semua orang nggak ada yang terima, dia nggak terima ketika anaknya dicaci maki dan lain sebagainya. Katanya tinggalkan saja, biar urusan anak saya yang mengurus daripada anak tersebut. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada bandingannya dengan apa yang di permukaan bumi ini. Pastinya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih lagi terhadap daripada hambanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kita seyogianya harus mencari daripada bagaimana agar kita mendapatkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Pastinya beda-beda orang ketika mencari daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala ini. Bagi yang mempunyai waktu banyak senggang, luang, kosong, dan dia memuji ilmunya, dia perbanyak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia perbanyak khalwat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Untuk mendapatkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagi pekerja, gimana? Katanya saya ini berangkat pagi, habis sholat subuh, udah pulang sore. Itu sibuk kerja ini kerja itu, sholat aja sudah syukur. Dikasih waktu luang untuk mengerjakan daripada sholat. Banyak cara untuk mendapatkan rahmat Allah SWT. Di antaranya kita menyayangi daripada orang-orang yang di sekeliling kita. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ar-rahimun mayyarhamuhumur rahman tabaraka wa taala fi ula irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sesungguhnya orang-orang yang kasih sayang mereka ini, kasih sayang terhadap
tetangganya, kasih sayang terhadap anaknya, kasih sayang kepada orang tuanya, kasih sayang kepada orang sekelilingnya, sesungguhnya mereka adalah orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah irhamu man fil ardi, kasih sayangilah orang yang di permukaan bumi ini, tetangga kita, anak kita, ayah kita, ibu kita. Apa fungsinya? Yarhamukum man fis sama, maka mereka akan mendapatkan daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak cuma mereka mendapatkan kasih sayang daripada man fis sama, orang-orang yang menjadi penduduk langit. Para malaikat, orang-orang yang penduduk langit menyayangi daripada orang tersebut. Oleh karena itulah sebahagian ibu-ibu mereka mengadu. Orang-orang katanya rame hadir majelis taklim ini, orang-orang rame untuk hadir grup maulid ini, rebana di sini, pindah tempat sini, dan sedangkan saya katanya nggak bisa kemana-mana karena apa? Punya anak masih kecil. Kalau saya berangkat ke sini anak nyusu, siapa yang nyusuin? Kalau anak membuang daripada air kecil atau air besar, siapa yang membersihkan daripada anak tersebut? Tenang. Mungkin ketika dia menjaga daripada anaknya dengan benar, dia susui dengan penuh rasa kasih sayang, dia bersihkan popok anaknya lain sebagainya dengan kasih sayang, dia menjadi orang yang dikasihi oleh penduduk langit dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak katanya saya ini sibuk bekerja, untuk hadir majelis taklim setiap hari nggak bisa. Untuk hadir majelis taklim meluangkan waktu setiap waktu untuk susah. Karena apa? Banyak yang perlu saya nafgahi. Saya punya anak 5, saya punya sewaan rumah, saya punya ini, punya itu dan sebagainya. Terus bekerja, nggak jadi masalah. Luangkan waktu setengah bulan sekali, sebulan sekali untuk hadir majelis taklim. Sisanya jangan ketinggalan daripada sholat 5 waktu, jangan ketinggalan daripada puasa. Gunakan untuk mencari nafkah. Niatkan ketika kita mencari nafkah untuk supaya anak kita jangan terlantar, istri kita jangan terlantar. Kalau kita punya orang tua, jangan sampai mereka minta-minta di jalan sana. Karena kasih sayang kita kepada mereka, yarhamukum man fis sama, Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi dan memberikan agar penduduk langit sayang kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan daripada rahmatnya kepada kita, dan kita semua disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebisa mungkin kita mendapatkan daripada rahmat tersebut dengan apa yang kita bisa. Amin amin ya rabbal alamin. Di antara daripada agar kita mendapatkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah kita membantu satu sama dengan lain. Kita membantu daripada teman-teman kita. Kalau teman kita punya hajat, kita bantu daripada hajatnya. Itu adalah penyebab daripada agar kita mendapatkan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Man qada hajata akhihi qadallahu hajatahu fi yaumil qiyamah. Qadallahu hajatahu yaumil qiyamah. Barang siapa yang menunaikan daripada hajat temannya ketika di dunia, niscaya hajat-hajatnya kelak di akhirat akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Setiap daripada kita kelak di akhirat memerlukan daripada bantuan. Bagaimana supaya kita mendapatkan syafaat? Bagaimana? Ya ini, kita bantu teman kita bantu daripada keluarga kita. Di antaranya juga agar kita mendapatkan daripada rahmat, yaitu adalah kita membantu daripada apapun kegiatan-kegiatan agama. Misalnya masjid ini perlu ada yang membersihkan. Ini masjid WC-nya ada yang perlu membersihkan. Ini masjid ada yang memerlukan muadzin atau musalla ini ada yang perlukan daripada orang yang mendirikan daripada iqamah. Ini adalah salah satu daripada sesuatu yang menarik daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir." Hanya saja orang yang memakmurkan daripada masjid ataupun tempat-tempat sholat, tempat-tempat ibadah, yaitu adalah hanyalah orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Ini. Dan mentakmir ini macam-macam caranya. Yang bisa jadi imam, mentakmirnya dengan menjadi imam. Yang jadi makmum nggak bisa jadi imam, ya mentakmirnya dengan memenuhi daripada masjid tersebut agar sholat berjamaah dengan beserta mereka.
Oh katanya saya sibuk nggak bisa ikut sholat jamaah bareng. Oh paling enggak kita meluangkan waktu untuk membersihkan daripada tempat-tempat yang bersih, menggelar karpetnya, menyapu daripada karpetnya, WC katanya perlu orang yang membersihkan. Ini termasuk daripada ta'mir masjid, takmir daripada tempat ibadah. Mereka adalah orang yang dicap oleh Allah SWT sebagai orang yang beriman. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang beriman yang haqqa. Amin ya rabbal alamin. Jangan gengsi lah, nggak ada juga nang gengsi. Arti imbah kekanakan ya. Padahal rajin aja awalnya hendak membersih masjid, hendak jadi muadzin, mungkin sekalinya apa? Sekali balik ke rumah keluarganya, jadi kaum gawe jar. Padahal gaum, ini bukan sesuatu yang hina. Gaum ini gaum atau yang mendirikan daripada masjid ini adalah sesuatu yang mulia. Atwaluhum a'nagan al-muadzinun, orang yang paling panjang kelar lehernya di akhirat dia adalah muadzinun. Maksudnya apa panjang? Maksudnya orang yang paling nampak kelak di akhirat. Bagaikan amunnya orang tuh ya, kalau ada nang tinggi ada nang rendah. Di kampung tuh terendah sebenarnya paling tinggi, nampaknya maka itu pang bubuhan nang muadzinun ini ketika di hari kiamat beda dari yang lain. Oh lebih tinggi, ini orang-orang muadzin ini kada imbah nang anak pena rajin bah nyawa artinya apa pena rajin-rajin di masjid, nah apa pena ini nang paman kah jadi kaum gawe ini jar ini lah, ini bukan sesuatu yang hina, ini adalah sesuatu yang mulia. Ini Iparulun hanya datang ini dari Pekanbaru ini, ngarannya Habib Alwi Alaidrus. Ini semalam keluaran pondok pesantren juga di Palembang sana. Jadi semalam ada bebuhan perusahaan nelponi ulun, artinya di sana ada yang memerlukan orang yang takmir masjid. Di perusahaan sana, jadi curun lihat akan mencariakan orangnya, minta cariakan, ulun teleponi, kayak apa akun kah jurang? Daripada takmir, kada jadi masalah. Mau habaib, mau daripada ulama, mau mentakmir masjid adalah sesuatu yang mulia. Orang-orang yang dicap oleh Allah SWT sebagai orang yang beriman. Semoga kita semua bisa mentakmir daripada masjid, dengan apapun daripada upaya yang sebisa kita, dengan membersihkan daripada masjid, membersihkan daripada karpetnya, memberikan daripada fasilitas masjid, karena orang-orang tersebut adalah orang yang dicap oleh Allah SWT menjadi orang beriman. Apakan lagi kalau kita bisa membantu, bisa dalam pembangunannya. Di dalam hadis itu disebutkan man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa saja yang bisa membangun masjid, ini man bana, ini isim nakirah ini, walaupun sedikitnya. Bahkan di dalam sebagian riwayat disebutkan walau seperti sangkar burung untuk sekedar meneteskan daripada telur. Maksudnya saking halusnya nih, bolah masjid nangga itu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan dia rumah kelak di surga. Amunnya orang tuh bisi rumah di surga. Ini kita lah, ini orang asam-asam bisi rumah di Jakarta. Kada mungkin kita amunnya bisi rumah di Jakarta kecuali pernah meninggal bertempat tinggal di sana. Paling kada sebulan sekali kita ke sana atau setahun sekali. Karena apa? Bisi rumah di sana. Begitulah orang-orang yang mukmin, orang yang beriman, ketika mereka membangun rumahnya Allah SWT di dunia ini, membantu daripada pembangunan masjid, walaupun sekedar 1000 misalnya seminggu atau dan lain sebagainya daripada nominal-nominal yang sebisa mungkin kita. Niscaya Allah SWT akan membangunkan daripada masjid kelak, membangunkan daripada rumahnya kelak di surga. Amun bisa rumah di surga, insya Allah kita diami rumah tersebut. Dalam artian orang-orang yang membangun daripada masjid tersebut adalah orang-orang yang bakalan menempat tinggali daripada surganya Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Ini kada rumah luar biasa penggandaannya di kampung. Masjid kada sing tuntungan. Dulu di zaman Rasulullah ada salah seorang sahabat Rasulullah ini paling ketujuh membangun masjid. Bahkan disebutkan dalam riwayat selama Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah itu tidak kurang daripada 10 masjid beliau membangun. Nang terkenal yaitulah Masjid Quba ya, lawan Masjid Raudhah Asy-Syarif itu, Masjid Nabawi itu. Wa illa ada 10 masjid nang beliau bangun. Akhirnya pada suatu hari Rasulullah SAW ini berjalan. Masjid itu dulu dengan keadaan yang sederhana, atapnya dari daun kurma,
nangkai wah ini apa atap apa ngarannya tuh, atap daun tuh, atap apa? Hah? Nipah. Atap nipah. Ya dulu kalau di sana kada ada nipah ya Allah. Ya pohon kurma tuh nah disambit, nah diolah atap. Tihang seadanya ini dan sebagainya. Sekalinya ada rumah orang di sekitar Madinah itu apa? Bangunannya megah benar. Atapnya artinya terbuat daripada labin, maksudnya ya terbuat dari batu bata nih. Makanya wah ini kan terbuat dari batu bata. Akhirnya Rasulullah SAW bertakun, rumah siapa ini? Kaget Rasulullah, rumah bagus pada masjid. Rumah luar biasa bagusnya, masjid, nah seadanya aja. Akhirnya coba seandainya artinya ini rumah, ini dibikinnya apa ngarannya dananya itu untuk membuat masjid, lakana khairan lahu, niscaya lebih bagus bagi dia. Akhirnya setelah seminggu Rasulullah SAW lewat pulang rumah itu, saya kerja lagi. Jadi Rasulullah mana rumah tadi? Ada lagi rumah nih. Artinya orang ampun rumah mendengar pian, artinya rumah ini terlalu mewah, lebih mewah daripada masjid, akhirnya dihancurkannya. Karena apa? Untuk mendapatkan daripada ridhonya Rasulullah SAW, pandangan daripada Nabi Muhammad SAW. Ini kitalah rumah luar biasa megahnya. Masing-masing di antara kita tahu dengan keadaan kita masing-masing. Oh masjid nang apa? 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun gak ada sing tuntungan lagi. Kenapa? Karena kurangnya kita memperhatikan daripada masjid ataupun daripada rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di sana adalah tempat yang bakalan kekal abadi, yang bakalan kita tempat tinggali ketika di akhirat. Semoga kita semua dibukakan daripada hati kita untuk berkhidmat di dalam masjid, berkhidmat di dalam membantu daripada agama dan perbuatan yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Kita menyambung daripada pengajian kita sebelumnya, yaitu adalah kemarin kita terakhir membahas tentang bahwasanya setiap daripada manusia itu diumpamakan bagaikan kamar. Kita umpamakan bagaikan kamar. Ini pengajian sebelum Ramadan bang semalam nih, makanya kita ulang permisalannya. Jadi manusia itu bagaikan sebuah kamar. Kamar amunnya di pinggir jalan ya, kalau kita bisi kamar bisi rumah di pinggir jalan, otomatis apalagi ini daerah batubara ya, kalau lihat hibak debu ya, kalau rumah amunnya jendelanya pian buka rumah niscaya otomatis debu-debu itu masuk ke dalam rumah. Nah nang kayak apa cara kita membersihkan rumah tersebut daripada debunya? Nah begitu juga manusia. Manusia ini ada mempunyai jendela, ada mempunyai kamar di dalam ruang tubuhnya ini yang perlu dia bersihkan. Bagaimana agar kita membersihkan daripada diri kita, sebagaimana kita membersihkan daripada rumah kita. Maka kata para ulama, yang namanya rumah ketika kita mau membersihkan, pertama dulu jendelanya ditutupi. Amunnya jendelanya masih terbuka, pian biar nang kayak apa menyapui datang bulang debunya. Amunnya jendelanya masih terbuka, biar pakai vakum cleaner pian membersihi, pakai robot membersihi, ya rikit pulang. Kenapa? Karena jendelanya kada tertutup. Nah, sedangkan jendela daripada rumah, sejendela daripada yang perlu kita bersih di dalam diri kita ini ada dua, ada hissi, ada ma'nawi. Bagaikan tadi, ada jendela hissi, ada jendela ma'nawi. Dalam artian jendela tersebut kita tutup dulu, hanya kita bersih. Nah, begitu juga di dalam diri kita ini. Kalau kita mau bersih, harus kita tutup daripada jendela tersebut. Apa jendelanya? Yaitulah pandangan kita dan telinga kita dan lain sebagainya. Nah itu kita berasihi. Mata kita jangan memandang daripada sesuatu maksiat, telinga kita jangan ketujuh mendengari daripada perkataan-perkataan yang kotor, mulut kita jangan kita ucapkan dengan kata-kata yang kotor atau bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Nah itu dulu jendelanya. Terus apa? Baru kita bersihkan daripada jendela yang maknawi pulang, yaitulah kita jauhi daripada sifat kibir, sifat ini dan itu. Akhirnya apa? Yang perlu kita bersihi di dalam diri kita adalah hati kita. Bagaimana cara membersihkannya? Yaitulah kita jauhi daripada lingkungan yang tidak baik dan khawatir ataupun lintasan-lintasan hati yang kurang baik. Wahakadha. Nah, sedangkan yang paling berbahaya daripada itu semua itu tadi, yaitulah mata, telinga dan mulut kita jaga untuk yang zahir atau yang hissi. Adapun yang maknawi yaitulah daripada sifat ujub, kibir, riya dan lain sebagainya, dan inilah yang bakalan kita terangkan pada malam hari ini. Oleh karena itulah kata Al-Habib Abdullah bin Haddad, wal ta'lam ayyuhal murid
anna lil qalbi ma'asi hiya afhashu wa agbahu wa akhbathu min ma'asil jawarih. Sesungguhnya hati ini ada mempunyai maksiat, yang mana maksiat hati itu lebih parah, lebih jelek, lebih buruk daripada ma'asi jawarih. Karena apa? Inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam jasad ini ada suatu gumpalan daging, yang mana idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Apabila mudghah tersebut ataupun gumpalan daging tersebut sudah bagus, niscaya semuanya menjadi bagus. Tapi kalau seandainya rusak, maka menjadi rusak. Ala wahyal qalb, dan itu adalah hati kita. Makanya Jarh Abdul Haddad ini penyakit hati lebih berbahaya daripada penyakit jawarih. Wala yasluhul qalb linuzuli ma'rifatillah wa habbatihi ta'ala illa ba'da takhalli anha wa takhallus minha. Sampai Al-Imam Al-Ghazali di Ihya Ulumuddin itu tentang penyakit hati ini, kalau seandainya, artinya ini ada orang di kampung, ini begawian untuk menghidupi kesehariannya, menghidupi keluarganya, menghidupi dirinya. Tapi apa? Hatinya ini rigat benar. Amunnya inya belajar untuk memberasihi hati, otomatis gawian tertinggalkan nih. Otomatis apa? Fakir jadinya orang ini. Kada bisi gawian, kada bisi duit dan lain sebagainya untuk nafkah. Ujar Imam Ghazali, maka hendaknya dia menuntut ilmu dan diberi zakat orang tadi, karena inya fakir miskin gara-gara mencari daripada ilmu yang memberasihi daripada hatinya. Saking pentingnya memberasihi hati ini, maka Jersidin tinggalkan gawian dan suruh orang-orang yang sugih di kampung amunnya membayari zakat julungi kehinya. Sekira apa? Sekira apa ngarannya inya kau menuntut ilmu dan kada terganggu pikirannya daripada masalah duit dan lain sebagainya. Ayo pentingnya nih masalah hati. Karena apa? Kok sangat penting ini masalah hati ini? Karena hati ini seperti yang disebutkan oleh Haddad adalah tempat turunnya daripada waridat daripada Allah Subhanahu wa taala, tempat turunnya daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, tempat daripada khitabnya Allah Subhanahu wa taala, dan tempat daripada bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada seorang makhluk tersebut. Kalau seandainya hatinya tidak bersih, maka bagaimana dia mendapatkan daripada kecintaan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia mengenal daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah hendaknya kita membersihkan daripada hati kita. Nah, penyakit hati ini banyak benar. Nang paling kada baik di antara nang seberataan nih, famin afhashiha al-kibr war riya wal hasad, yaitu adalah sifat sombong, riya dan hasad. Riya ini ya tadi ketujuh dilihat orang terus. Napa aja digawi, amunnya kada ada orang santai ya, imbah ada orang bah perajinnya, ini ria ini. Wal hasad, atau inya apa aja orang tuh pahirian. Nah itu. Terus satu persatulah kita masuk ke dalam penyakit hati ini. Fal kibir pertama dulu adalah penyakit nangarannya sombong. Jersidin kibir ini yadullu min sahibihi ala ghayatil hamagah. Orang nang sombong itu Jersidin menunjukkan bahwasanya nak ampun diri itu luar biasa bungolnya. Hendak tahu orang yang paling bungol artinya orang yang kibir nih. Kenapa tadi jadi bungol benar orang yang kibir ini? Wa nihayatil jahala wal ghabawah, luar biasa bungol benar aja sidin orang yang apa ngarannya nih orang yang kibir ini. Wa kaifa yaligu takabbur man ya'lamu annahu min makhluqun min nutfatin madirah. Yang pertama aja sidin, kenapa dipadahkan bungol? Karena orang nih, kenapa ini sombong? Artinya karena aku ini bisi muha pembungasnya di kampung. Kisahnya nih, ya Allah. Karena awak paling kekar di kampung. Saben hari ke gym, saben hari buka-buka 5 kilo 6 kilo, sekira awak bagus nih. Itu yang dibanggakan. Atau apa lagi, bisi betis artinya bagus, bisi otot bagus, bisi dada berbeda bidang, moha artinya pembungasnya behimat, di make upinya ini lain sebagainya. Ini nih nang disombongkan. Maka Jersidin kada ingatkah inya ini terbuat dari apa? Inya ini seberataan nang bungas-bungas tadi, nang awak ganal-ganal, otot ganal-ganal tadi, seberataan tercipta daripada satu air yang sangat hina. Pian namunnya kena awak ya kalau gitu kada mungkin kada pian basuh. Kenapa? Itu menunjukkan artinya banyunya itu kada baik, banyunya itu hina. Coba seandainya bagus pian simpan nih
Nah sayang nah anu andak di wadah simpan olah andak di museum. Adakah orang nama andak museum banyu itu kadada karena apa itu banyu kada bagus berbau kada baik, menjijikan, walaupun inya suci tapi menjijikan. Seberataan daripada kita di sini tercipta daripada nutfah nang gazirah tadi. Nah pernah disombongkan. Belum lagi jersin apa? Di sebahagian kitab disebutkan wa fi batnihi khara, di dalam perutnya sebagai nang kayak apapun bungasnya, bungkar aja perutnya. Isinya apa? Air besar atau air kecil? Tahi isinya. Ayo biarlah. Ini orang kayak ini ya Allah. Ini seandainya dikeluarkan ya Allah, diandak di awak supan berjalan. Ini kada merasakah bungas-bungas nih? Oh, pena kisah banunya. Inya hendak membuang nih itu aja berhemat bersimpan. Ya kalau bau apanya ngarannya nih? Bunyinya aja jangan sampai kedengaran orang. Apalagi bebinian ya kalau lah. Bah sopan benar. Amunnya sampai bunyinya kedengaran orang. Peribahasanya macam-macam tuh bang, sudah menetralisir supaya bunyinya tadi keluar. Kerankah di apa jurang tuh dihidupi sekira bunyinya kada keluar. Terus apa lagi? Wa alal gurbi, dan setumat aja lagi. Siapapun nang hidup itu wa alal gurbi yasiru jifatan gadirah. Parak lagi inya meninggal dunia, ketika inya meninggal jasad nang inya nang sayangi benar tadi bakalan jadi apa? Jadi bangkai nang menjijikan. Seterkenal apapun artisnya, sebanyak apapun fansnya, kadeda nang hakun menyimpannya jasad daripada orang lainnya sayangi tadi. Nang laki sayang bener lo bini, karena bini artinya pembungasnya di kampung. Kok artinya di kampung nih dia sama-sama nih bini aku pembungasnya meninggal bininya, hakunlah disimpannya bininya. Karena apa? Amunnya simpannya 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari bau bangkai. Ayo artinya bebuhan pemandian mana hancapi mandi bini ulun, hancapi kapan nih bini ulun, hancapi sembahyangakan, hancapi bawa tabukakan luang. Apa ngarannya nih? Tanam makan. Kenapa? Soalnya bakalan menjadi bangkai. Nang bungas nang kayak aja tuh jadi bangkai. Nang inya banggakan nih kebungasannya nih nang luar biasa. Awaknya nang bagus, bakalan jadi bangkai seberatan. Makanya Jasidin bungol bener orang nang kibir ini nang sombong ini. Kenapa? Karena seberatan itu bakalan hancur dan inya terbuat daripada sesuatu nang hina. Dalam artian orang nang sombong itu orang kada suh berpikir nang kayak ini. Dangkal pikirannya, kada suh mikirakan bahwasanya itu seberatan bakalan hancur dan ludes seberatan itu. Terus apa lagi? Nih amunnya masalah nang di dalam tubuhnya nih, amunnya masalah harta pulang nih. Artinya kenapa jadi sombong? Karena penyugihnya di kampung ini aku. Atau apa? Gara-gara kejagawannya. Kenapa jadi sombong? Karena siapapun di kampung ini yang paling jagau itu masih di bawah kekuasaan aku. Ada nang waninya bang lawan aku. Bah kayak kisah ya, mun kisah kejagawannya. Pokoknya nang kayak apa aja orang tumburnya di luar sana, amunnya aku keluar ini panjer. Kisahnya nih. Ya kalah sugih pulang. Berartinya nih asam-asam ini tuan takurnya aku penyugihnya. Presiden apa? Kenapa nih? Jadi orang sugih, orang nan jaga, orang bisi pangkat pangkat pulang. Artinya ini gubernur Kalimantan ini aku tekenan seberataan amunnya kada aku meneken kada nang tambusnya. Padahal nang mau olahnya jadi gubernur tuh ya bukan rakyat jo ya kalau. Coba amunnya kada memilih, kada mau jadi bang. Itu sebuting dulu ya kalau. Sombong-sombong lawan rakyat. Iya makan gaji sih pak. La haula wala quwwata illa billah. Nah, jadi wa in kana indahu syai' minal fadail wal mahasin. Ini bukan orang sugih nih juga ya kalau. Bina sombong-sombong nih lawan bukan pekerja, bukan karyawan. Bah, karyawan aku itu jar. Coba kada karyawan maulah jalan perusahaannya. Nah, kadinya mau kada kau jalan mau perusahaan. Karena apa? Karena kita setiap daripada makhluk ini perlu bantuan. Masing-masing perlu bantuan. Nang seikong nang jadi bos, inya perlu bantuan supaya ada nang mengerjakan daripada gawian. Nang jadi anak buah perlu juga gaji pulang. Kada jangannya kada aku artinya kada jalan penggawian itu. Cernang bos juga jangannya kada aku ikam kada bisa duit. Jadi apa? Masing-masing memerlukan daripada satu yang lainnya.
Nah, jadi wa in kana 'indahu syai' minal fada'il wal mahasin fadzalika min fadlillah wa sun'ihi laisa lahu fi qidrah wala fi tahsilihi haulun wala quwwah. Jadi kenapa kalau kita merenungi nih secara nang benar-benar secara hakikah kesugihannya itu siapa nang memberi, kejagawannya itu karisma nang inya bisi itu siapa nang memberi? Allah Subhanahu wa taala memberi. Seberatan itu bukan daripada kemampuannya. Kalau bang, artinya aku ini sugih karena haratnya aku berpikir dan karena gigihnya aku di dalam begawi. Betapa banyak di luar sana nang S1, S2, S3 pintar, gigihnya begawi sampai berutang ke sini, berutang ke sana, kada sugih-sugih. Karena apa? Karena inya kada diberi kesugihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di luar sana betapa banyak orang haratnya bakal pokoknya perguruan mana aja itu lakinya PSHT turun belajar tuntung sampai sapuk putih jadi warga. Kuntau artinya 10 bunga habis pokoknya kelipakan doang ini sudah membunga. Napa lagi karate seberatan sudah sampai sabuk hirang sudah. Judo belajar juga. Jiu-jitsu seberatan perguruan dituruninya pokoknya napanya aja boxing, kickboxing, muay thai. Sekalinya haro kada jadi apa-apa jadi satpam wara. Tacutnya penagandal aja baru di rumah. Tacutnya penagandal aja baru di rumah bakal lahi kada bisa. Karena apa? Bukan gara-gara inya harat bakal lahi bang, tapi memang daripada karisma yang diberikan oleh Allah SWT. Nang ini pulang wah kada. Jadi kada seberatan itu kada ada kecuali apa? Pemberian daripada Allah SWT. Makanya amunnya orang sombong ketika inya itu bisi kejagawan atau mempunyai karisma, berarti orang itu bongol. Kenapa? Kada ingat bahwasanya ini adalah pemberian daripada Allah SWT. Belum lagi sedin nang kainina. Awala yakhsha idza takabbara ala ibadillah bima atahu Allah min fadlihi aw yaslubu ma atahu bi su'i adabihi wa munazi'atihi li rabbih fi wasfihi. Jadi sedin orang-orang nang pamer dan sombong dengan kesugihannya. Apakah inya kadakutan kalau pina diambil Allah SWT kesugihannya? Orang yang paling jago tadi, apakah kadakutan diambil Allah SWT daripada apa nang inya bisa? Ini nang orang harat bakal lahir tadi. Ya Allah SWT lumpuh kan kada lagi bergerak sudah. Dicabut Allah SWT nikmat daripada bisa bergerak. Ya Allah, kada usah lumpuh, setruk kan. Ya Allah, kada usah lumpuh, setruk separuh awak, tangan aja setruk sebuting sudah. Kada lagi dah bakal lahir harat nang nang bahari. Ya Allah, otomatis kada lagi mengunci orang sudah gara-gara tangan setrok tadi. Batis setrok kada lagi mana apa ngaran itu menyapu kah orang tuh. Kenapa ini disombongkan? Itu seberatan daripada nikmat Allah SWT. Sugih tadi dicabut Allah SWT daripada kesugihannya. Kada lawas haro sekalinya nang sugih orang lain. Ini banyak orang nang kayak itu. Enggak bah pokoknya kada kisah artinya di kampung ini penyugihnya aku, bini pembungusnya aku, sekalinya apa? Dicabut Allah SWT rohnya meninggal dunia. Bini nang inya banggakan, harta nang inya banggakan seberataan, inya meninggal dunia sudah napa? Sekalinya nang bini bisi supirnya nang mengawini bininya. Man. Supir bahari artinya nang rancak disarikinya harunya nang ambil bininya. Haru untung supir inya behimat mengumpulkan dunia, haru ditinggalkannya. Banyak nih kejadian kayak ini. Sekalinya nang supir nih jadi bos ini. Bebini 2, bininya di madu supir. La haula wala quwata illa billah. Ayo bian bayangkan. Ini seberatan adalah pemberian Allah SWT. Apabila aja Allah SWT dicabut oleh Allah SWT. Napa nang disombongkan? Makanya ketika kita mempunyai kekuasaan, ketika kita mempunyai harta, kita mempunyai daripada wibawa atau lain sebagainya, gunakan itu semua untuk membantu daripada agamanya Allah SWT. Ini adalah bentuk syukurnya kita kepada Allah SWT. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bisa mensyukuri daripada itu semua, dengan apa mensyukuri? Mensyukurinya yaitu adalah kita gunakan apa yang kita punya. Apa yang kita punya? Tenaga kita punya, duit kita punya, karisma, wibawa, pangkat yang kita punya, kita gunakan untuk mendapatkan daripada itu Allah SWT. Ini adalah orang yang bersyukur. Niscaya apa? La azidannakum. Allah SWT akan menambahkan daripada itu semua. Kekayaannya ditambah oleh Allah SWT.
karismanya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuasaannya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mensyukuri daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita sombong daripada apa yang kita punya, sehingga Allah Subhanahu wa taala terus menambah daripada nikmatnya kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang selalu sukses di dalam dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa anhum alaih waffiqna lil khair wa anna alaih. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa anhum alaih waffiqna lil khair wa anna alaih. Allahumma la taj'al hasanatina hasanatan min abghadta waj'al sayyi'atina sayyi'atan min ahbabta. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin nabiyil rasul. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tahlil aja boleh. Bismillahirrahmanirrahim.